Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawi Antari dari kelas BGMIG. Dalam video ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran dalam dimensi gender sosial inklusi. Yang mana dalam materi ini ada dua subbab, yakni pengertian strategi pembelajaran dalam dimensi gender dan pengertian strategi pembelajaran dalam dimensi gender sosial inklusi. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Secara umum, strategi adalah suatu pedoman, tatanan, rencana, atau rancangan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pembelajaran yaitu media untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman yang dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar. Maka dari masing-masing pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rancangan yang dibuat oleh guru untuk dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar agar terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian kita akan membahas mengenai gender sosial inklusi. Yang pertama adalah gender. Kata gender bukanlah suatu kata yang asing di telinga kita, namun merupakan kata-kata yang sering diucapkan oleh masyarakat. Namun sayangnya pengertian atau makna gender sendiri masih sering disalahpahami atau disamakan dengan jenis kelamin. Jadi gender berasal dari kata genus atau yang berarti jenis atau tipe. Gender merupakan suatu sifat yang melekat dalam diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Inklusi adalah suatu istilah yang digunakan untuk penyandang disabilitas untuk menyerukan bahwa setiap manusia secara bebas dan terbuka, bahwa setiap orang itu memiliki hak dan peran yang sama di masyarakat. Sedangkan inklusi sosial adalah suatu pendekatan yang mendorong proses membangun hubungan sosial dan penghormatan terhadap individu serta komunitas sehingga mereka yang marginal dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Maka maksud dari gender sosial inklusi dapat diartikan sebagai suatu konsep yang bertujuan untuk menyetarakan manusia, seperti mendorong kesetaraan dan keadilan gender, kelompok marginalisasi agar dapat memiliki peran dan hak yang sama di kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu strategi pembelajaran dalam dimensi gender. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, strategi pembelajaran adalah suatu rancangan yang dibuat oleh guru agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk contoh dari strategi pembelajaran adalah dengan pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun sayangnya dalam proses pembelajaran masih sering terjadi kesenjangan gender. Ada salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut, yaitu dengan melakukan pembelajaran dengan pendidikan responsif gender. Lalu, pembelajaran responsif gender itu apa sih? Jadi, pembelajaran responsif gender adalah pembelajaran yang memberikan perhatian kepada siswa laki-laki dan perempuan secara adil. Dalam perencanaan pembelajaran tersebut, perlu memerhatikan sebagai hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu materi pembelajaran tidak mengandung stereotip gender. Kemudian, guru harus memilih metode pembelajaran yang dapat dipartisipasikan oleh semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, secara setara dan seimbang. Kemudian semua siswa laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi tanpa terkecuali. Langkah-langkah yang dapat diambil guru dalam penyusunan RPP diawali dengan mengidentifikasi pembelajaran, menganalisis pembelajaran, mengenali karakter dan kemampuan siswa, dan mengembangkan strategi pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran dalam dimensi gender
merupakan suatu rencana yang dirancang oleh guru yang dibuat untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan memilih metode yang dapat dipartisipasikan oleh semua siswa baik laki-laki maupun perempuan. Materi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran dalam dimensi gender. Sebelum itu, mari kita membahas mengenai pendidikan inklusi. Jadi, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar tidak ada kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal yang lainnya. Penerapan pendidikan inklusi ini memiliki beberapa manfaat, seperti kompetensi sosial, yaitu jika menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif akan memberikan anak berkebutuhan khusus untuk memahami bagaimana cara berinteraksi dengan seseorang atau anak yang berbeda dengan diri mereka. Yang kedua adalah kepercayaan diri, yaitu penilaian terhadap diri sendiri baik dari segi kelebihan maupun kekurangan, sehingga seorang anak akan mampu menerima kekurangan dirinya dan menghargai diri sendiri. Maka sebagai seorang pendidik harus menanamkan kesetaraan dalam mengajar, yaitu tidak membandingkan keadaan siswa dengan siswa yang lain karena setiap siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan uraian materi dari awal video hingga sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran dalam dimensi gender sosial inklusi merupakan perencanaan pembelajaran yang dapat mencakup dan diikuti oleh seluruh siswa dengan memberikan perhatian secara adil dan setara tanpa memandang gender, fisik, mental, kehidupan pribadi, dan kondisi berbeda yang lainnya. Seorang pendidik harus menanamkan nilai kebersamaan dan menunjukkan bahwa setiap siswa itu memiliki hak yang sama. Seorang pendidik juga perlu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan mencintai dirinya sendiri. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Meski video ini memiliki banyak kekurangan, semoga tetap bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.